Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brahim Brothers semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau sekedar share informasi tentang dua jenis anggur yang tidak layak tanam. Ini di depan saya sudah ada dua jenis anggur yang saya maksud, yaitu jenis anggur Isabella. Ini jenis anggur Isabella dan jenis anggur Red Master. Untuk para pecinta tanaman anggur yang sudah lama bergelut di dunia pengangguran, itu tentu sudah paham karakter dari dua jenis anggur ini. Jadi ada beberapa alasan, ada beberapa hal kenapa saya katakan dua jenis anggur ini, yaitu Isabella dan Red Master, itu tidak layak tanam. Yang pertama, alasan yang paling kuat, yang pertama yaitu karena buah dari dua jenis anggur ini rasanya itu sangat masam atau kecut ya pemirsa. Jadi kalau kita tanam ini buahnya dari dua jenis anggur ini, Red Master dan Isabella ini, rasanya itu benar-benar asam. Jadi untuk dikonsumsi itu benar-benar nggak layak. Meskipun ada beberapa orang yang bilang itu kalau buahnya sudah matang, benar-benar matang, itu nggak terlalu asam, agak manis-manis asam segar gitu. Tapi tetap menurut saya ini nggak layak, karena kalau kita mau untuk anggur konsumsi, tanam anggur untuk konsumsi buahnya, itu lebih baik kita langsung tanam anggur impor yang benar-benar terbukti manis. Jadi itu alasan pertama kenapa saya katakan dua jenis anggur Red Master dan Isabella ini nggak layak tanam. Nah, kemudian alasan yang kedua kenapa saya katakan anggur Isabella dan Red Master itu nggak layak tanam, yaitu selain buahnya masam, itu buahnya juga kecil-kecil ya pemirsa. Jadi anggur Isabella dan anggur Red Master ini buahnya itu kecil-kecil sekali. Jadi nggak menarik, kalau menurut saya nggak menarik untuk ditanam. Meskipun kita niatnya nanamnya untuk sekedar hiasan, tetap nggak layak. Karena jenis anggur impor itu justru lebih bagus kalau untuk hiasan, untuk ditanam. Karena buahnya besar-besar dan bentuknya juga bagus. Itu alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa dia nggak layak tanam dua jenis anggur ini, yaitu karena nilai ekonominya itu rendah pemirsa. Jadi kalau kita nanam anggur jenis Isabella dan Red Master ini, niatnya untuk sebagai nilai ekonomi itu nanti untuk dijual bibitnya, dari segi bibit juga dia murah. Di petani itu harga bibitnya hanya 15.000, 10.000 sampai 15.000 saja. Sedangkan kalau di pedagang keliling itu jenis Isabella atau Red Master ini hanya dijual 25.000 saja. Itu jadi dari segi bibit, kita pembibitan, kita bibitkan juga dia murah harganya. Dari segi buah dia nggak bisa dijual karena dia rasanya masam dan buahnya kecil. Di kita konsumsi sendiri pun nggak layak, apalagi untuk kita jual. Jadi yang kita bisa manfaatkan ini, saya nggak katakan dua jenis anggur ini nggak ada nilai ekonominya pemirsa. Dia tetap ada nilai ekonominya tapi rendah. Karena dari segala sisi dia murah. Kalau kita tanam untuk kita ambil cuttingnya, kemudian kita jadikan roastok juga, dia kita jual cuttingnya ini Isabella maupun Red Master ini hanya kisaran 60 sampai 100.000 saja pemirsa. Jadi ini harganya per kilo cutting anggur Red Master atau anggur Isabella ini itu hanya kisaran 60.000 sampai 100.000. Kalau Isabella ini rata-rata 60 sampai 80.000 cuttingnya per kilo. Kalau Red Master ini memang agak mahal, dia sampai 100.000 per kilo. Tapi sangat jauh berbeda kalau kita tanam anggur jenis import. Itu anggur import paling murah cuttingnya itu satu batang per batang itu paling murah 10.000. Bahkan ada beberapa jenis anggur yang dikatakan ningrat itu, terutama dari India yang baru-baru, itu sampai 100
bahkan 250.000 per cutting. Itu jauh sekali nilai ekonominya. Jadi itu alasan ketiga kenapa dia nggak layak tanam, dari segi ekonomi sangat rendah. Kemudian alasan terakhir, yaitu alasan keempat, kenapa anggur ini nggak layak tanam menurut saya, anggur Red Master dan Isabella ini, yaitu dia dari segi waktu kita sangat rugi waktu, pemirsa. Kalau kita tanam anggur lokal, yang kita katakan lokal jenis Isabella dan Red Master ini, itu paling umur 3 bulan atau 2 bulan itu baru bisa kita grafting. Kita grafting dengan anggur impor seperti Trans, Ninel, Jupiter atau Akademik dan lainnya. Itu 2-3 bulan. Umpama kita tanam anggur Isabella atau Red Master, itu 2-3 bulan, kemudian kita grafting dengan anggur jenis impor. Itu otomatis dalam waktu 2-3 bulan kita baru punya anggur jenis impor. Sementara kalau kita tanam langsung anggur jenis impor dari hasil grafting maupun dari dari cutting, itu dari awal sampai 2-3 bulan kemudian itu anggur impor itu sudah besar. Dia dalam 2-3 bulan itu sudah pembentukan sekunder atau pembentukan tersier malah. Kemudian 2-3 bulan ke depan bisa langsung pembuahan. Itu kalau pertumbuhannya bagus, subur. Sementara kalau kita tanam dulu anggur lokal jenis Isabella atau jenis Red Master ini, itu benar-benar rugi waktu, karena dia 2-3 bulan kemudian kita baru grafting. Hasil graftingnya pun 2-3 bulan baru pembentukan sekunder dan primer, sekunder dan tersier. Jadi dari sisi waktu itu kita sangat rugi ya, pemirsa. Itu alasan yang terakhir kenapa saya katakan dua jenis anggur ini, yaitu dua anggur Red Master dan Isabella ini nggak layak tanam. Nah, itulah 4 alasan mendasar yang menyebabkan dua jenis anggur ini, Isabella dan Red Master, itu tidak layak tanam. Karena dia buahnya selain kecil, masam, nilai ekonominya rendah, dan rugi dari segi waktu kalau kita menanam anggur Red Master dan Isabella ini. Jadi ini untuk para pemula, saya sarankan lebih baik langsung menanam anggur import. Karena menanam anggur impor itu lebih menguntungkan dari segi waktu, dari finansial, dari segi ekonomi, dan dari segi rasa kepuasan, karena buahnya manis dan layak untuk dikonsumsi. Nah, itulah pemirsa, itu tadi informasi yang bisa saya share untuk para pemula pecinta tanaman anggur. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadikan referensi jenis-jenis anggur apa yang layak tanam atau nggak layak tanam. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya, pada tips-tips dan informasi berikutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.